Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrida Priandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pentingnya Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran IPA di Sekolah. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini permasalahan di dunia pendidikan yang menjadi sorotan publik yaitu kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah juga termasuk hal yang sangat penting yang akan berdampak baik bagi sekolah maupun para siswanya. Pendidikan di sekolah sangat membutuhkan sarana pendidikan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di kelas seperti ruangan, peralatan, dan perabotan untuk terselenggaranya manajemen sekolah yang bermutu. Pembelajaran IPA yang efektif menuntut pembelajaran konsep dan subbab konsep yang berfokus pada pengembangan keterampilan proses melalui penelitian sederhana, percobaan, demonstrasi, dan beberapa kegiatan praktis lainnya. Nah, LKS yang berfungsi untuk latihan soal-soal dan juga untuk membaca sebagian materi saja merupakan gambaran umum proses pembelajaran IPA di sekolah yang kurang representatif dan mendukung pemenuhan kebutuhan keilmuan IPA. Dengan demikian, pencapaian hasil belajar siswa pun juga menjadi terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi belum banyak mengalami pengembangan aspek sensorik motorik, psikososial, dan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah sangat membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan guna untuk memperlancar pencapaian tujuan belajar mengajar. Nah, tersedianya sarana pendidikan sekolah yang memadai juga akan memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar program pendidikan di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran IPA di sekolah. Selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, pada kajian teori ini saya mengambil dua topik, yaitu yang pertama pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua yaitu konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara garis besar, pengertian manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antara personil untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan secara umum maupun secara khusus untuk pembelajaran. Nah, tugas dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar mendapat kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Selanjutnya yaitu pengelolaan dalam kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, penggunaan atau pemanfaatan, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran IPA. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan dengan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana ini harus dilakukan berdasarkan perencanaan pengadaan yang diawali dengan analisis jenis program sekolah. Nah, menurut Soekarno dalam buku Rusdiananda pada tahun 2017 menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pengadaan sarana dan prasarana itu meliputi beberapa langkah. Yang pertama yaitu menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua yaitu
menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah. Yang kelima yaitu memadukan daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana sekolah. Sedangkan untuk efektivitas pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas sekolah. Dalam konteks pendidikan di sekolah, laboratorium merupakan salah satu ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA diantaranya yaitu kimia, fisika, dan juga biologi secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Dalam penelitian Laila Fajrin menjelaskan bahwa masih banyak problematika sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk sumber bacaan peserta didik serta sistem dan perangkat pembelajaran yang kurang mendukung dalam menerapkan pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu metode. Pada metode penelitian ini yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian secara literatur. Dengan metode literatur ini dapat membantu peneliti untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Nah, untuk instrumennya yaitu melalui metode literatur ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber data atau informasi yang terdapat pada jurnal, artikel, dan juga buku. Dari beberapa sumber tersebut dapat diperoleh latar belakang masalah, pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan, konsep sarana dan prasarana pendidikan, serta pentingnya sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran IPA di sekolah. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Syiah Kuala diperoleh beberapa data yang dikumpulkan melalui observasi di mana ada beberapa sekolah yang diteliti keadaan fasilitas laboratorium kimianya melalui sarana pendukung yang masih di bawah standar. Adapun sarana tersebut terdiri dari suplai air bersih dan juga bak pencuci. Sehingga keadaan ini akan mempersulit pelaksanaan praktikum kimia yang notabene akan membutuhkan suplai air yang cukup seperti praktikum destilasi dan juga sebagainya. Nah, dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di sekolah masih tergolong sangat rendah. Padahal dalam proses pembelajaran IPA khususnya pada penggunaan laboratorium harus sesuai dengan standar laboratorium yang ada. Rata-rata sekolah mempunyai kualitas penguasaan materi siswa terhadap pembelajaran IPA masih relatif rendah. Karakteristik pembelajaran IPA lebih ditekankan pada pendekatan ilmiah. Jadi proses dan produk akan sulit dilakukan tanpa dukungan dari keadaan alat, bahan praktikum, dan juga bahan ajar yang lainnya. Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dari kajian literatur menunjukkan bahwa salah satu kendala penghambat kelancaran pelaksanaan pembelajaran IPA khususnya pada penggunaan laboratorium yaitu kurangnya jumlah atau jenis alat praktikum yang tersedia. Sedangkan pada pembelajaran IPA juga terdapat kegiatan eksperimen yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran berbasis praktikum. Selain itu, kendala bagi guru yang ketika pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan laboratorium masih kurangnya kesiapan laboran untuk mempersiapkan kebutuhan praktikum dan ada juga sebagian guru yang belum pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium sehingga banyak pertimbangan juga dari pihak sekolah.
Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas, rencana dan tindakan yang harus dilakukan agar keberhasilan pengadaan sarana dan prasarana yang masih minim dalam hal pengembangan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran IPA ini harus diperhatikan lagi agar mutu dan kualitas dari sekolah tersebut semakin meningkat. Karena pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah ini termasuk salah satu indikator sebagai ukuran tingkat baik buruknya layanan dari beberapa sekolah kepada pelanggan, jika sekolah telah mampu memenuhi kebutuhan dan harapan bagi penggunanya, maka sekolah tersebut dapat dikatakan sekolah yang memberikan layanan mutu yang terbaik. Dengan demikian, diperlukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan demi tercapainya pembelajaran IPA yang representatif. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kajian literatur dari berbagai jurnal dan buku menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Penelitian ini dilakukan karena seperti yang kita ketahui di luar sana masih banyak lembaga sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai, terutama pada proses pembelajaran IPA yang membutuhkan alat dan bahan yang sesuai dengan standar. Padahal hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu sangat penting. Sarana dan prasarana inilah merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap peserta didik dan kualitas sekolah. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.